Selamat malam Mas Bos semuanya yang ada di seluruh tanah air. Selamat malam teman-teman motor vlog semuanya dan teman-teman YouTuber semuanya yang ada di seluruh tanah air. Kembali lagi dengan channel Bedot Vlog di malam ini ya, sekitar hampir jam 12 malam ini ya. Kita kembali untuk melakukan perjalanan motor vlog. Sekarang saya sedang berada di jalan Ngupit Jatinom ya. Sekarang ini tadi dari rumah terus beli bensin sebentar, kemudian kita lanjut untuk melakukan perjalanan di malam ini ya. Oke, sekarang kita akan melewati proyek dari jalan tol yang ada di Jalan Ngupit Jatinom ini ya. Ini proyek jalan tolnya. Ya, kita tadi sudah melewati proyek jalan tol. Oke ya Mas Bos, situasi dan kondisi di malam ini sedikit sepi ya. Hanya kendaraan-kendaraan dari pengangkut material pasir yang lewat. Ya, ada kendaraan motor, kendaraan mobil juga masih ada yang lewat. Tapi kebanyakan yang lewat adalah truk-truk pengangkut material, pengangkut pasir ya, yang turun dari lereng Merapi setelah mengambil pasir ya. Oke ya Mas Bos, apa itu namanya, beberapa hari ini saya juga agak males juga sih mau bekerja di tempat kerjaan saya. Sedikit tidak begitu nyaman. Tapi ya saya buat enjoy aja, saya buat happy aja. Ceritanya begini ya Mas Bos. Waktu itu ya, dulu itu, bukan dulu, beberapa minggu yang lalu kan ada pendaftaran ya, ada pendaftaran yang dimana itu ada sebuah pendaftaran untuk siswa-siswa, anak-anak di tempat kerja saya untuk pendaftaran untuk mengikuti seleksi di perguruan tinggi. Tapi ya anak-anak SMK, namanya anak SMK itu kan nggak begitu begitu tertarik ya, karena kebanyakan 98% tuh anak-anak di tempat, anak-anak yang sekolah di SMK itu kan pengennya lulus kemudian bekerja. Anak-anak SMK itu kan mereka itu masuk SMK kan pengennya lulus kemudian terus bekerja ya. Ya nanti kalau sudah bekerja mungkin punya kepikiran untuk melanjutkan kembali ya, itu ya, lebih bagus lagi ya, dan bisa biaya sendiri ya. Ceritanya begini Mas Boy, pada saat itu kan saya kan
menjadi operator di tempat saya kerja itu kan sendirian ya Mas Bos. Tapi kan seharusnya untuk masalah yang satu ini mengenai pendaftaran ini kan sebenarnya wewenangnya BP sama kesiswaan ya Mas Bos. Tetapi yang terus dilemparkan ke saya sebagai operator, dibrokkan semua ke saya. Padahal saya kan sebagai operator dapodik ya, kalau di dunia pendidikan ini kan itu operator dapodik ya saya. Itu kan tidak hanya operator dapodik saya, kan dapodik kan mempunyai aplikasi turunan yang sangat banyak sekali kan, seperti ya aplikasi mengenai PIP, mengenai sertifikasi guru dan lain sebagainya, banyak sekali. Padahal deadline untuk pendaftaran pengisian nilai yang bagi siswa-siswa yang akan mendaftar di perguruan tinggi, deadline-nya tanggal 9 Februari ya. Tapi kan dikarenakan banyak sekali pekerjaan yang menumpuk di tempat pekerjaan yang menumpuk di saya itu kan ada pekerjaan yang harus segera diselesaikan, seperti pendaftaran sekolah pusat keunggulan atau sekolah PK. Kemudian itu belum selesai, disusul lagi mengenai ARKAS atau aplikasi mengenai BOS. Kemudian disusul lagi itu pemberkasan sertifikasi guru. Nah, kemudian pada saat itu yang saya sedang waktu itu sedang menjalankan tugas dinas luar, kunjungan industri. Meskipun itu kan ya, pulangnya kan sekitar tanggal 3 Februari ya. Meskipun tapi kan sudah disusul pekerjaan yang lain-lainnya kan, ya saya juga mohon maaf. Nah, saya lupa kalau tanggal deadline-nya itu ternyata tanggal 9. Saya ingat saya tanggal 15, sehingga kan terlambat. Tapi padahal untuk yang seperti itu, seperti pendaftaran untuk siswa mendaftar ke sebuah perguruan tinggi, itu sebenarnya kan wewenangnya guru BP dan juga wewenangnya kesiswaan, bukan wewenangnya operator. Kalau semua dibrokkan ke operator, kan operator ya gelagapan juga kalau semuanya dibrokkan. Nah, seandainya saja kemarin kan ada seorang guru yang melaporkannya, ini katanya saya mau dipanggil kepala sekolah. Kalau kepala sekolah memanggil saya, kemudian menanyakan saya, ya saya bicara apa adanya. Itu kan sebenarnya wewenangnya BP dan juga kesiswaan, bukan wewenang operator. Operator harus semuanya dibrokkan ke operator, ya operator gelagapan. Nah, kemudian kalau seandainya posisi saya sebagai operator dicopot, ya saya sangat alhamdulillah sekali. Alhamdulillah sekali, waktu saya bisa lebih free. Dan saya malah enjoy saja kalau saya diganti, operatornya diganti, itu saya malah enjoy. Seandainya itu dilakukan oleh kepala sekolah saya enjoy. Oke, saya lepas siapa yang mau menjadi operator. Nah, kalau seandainya kalau pada saat besok saya dipanggil kepala sekolah, sampai kepala sekolah tidak berpikiran sampai ke situ, besok pada saat tahun ajaran baru, pada saat rapat pembagian tugas, saya juga akan bilang, pada saat belum diketok palu pembagian keputusan pembagian tugas itu, ya saya instruksi dulu besok. Rencana saya akan seperti itu. Oke. Nah, mungkin saya akan
instruksi dulu. Sebelum diketok palu, saya mau menawarkan dulu siapa yang mau menjadi operator. Masa sudah sekian tahun, sekian puluhan tahun saya terus gantian. Karena di tempat saya yang bisa IT itu kan banyak. Memang di tempat saya itu guru dan juga karyawannya itu yang bisa IT banyak. Tapi saya pernah rasa-rasan sama guru-guru dan juga karyawan yang senior. Begini rasa-rasa saya kepada mereka. Apalagi guru-guru yang sertifikasi ya, saya pernah saya rasan-rasan atau curhat kepada mereka. Kalau seandainya saya diganti, operatornya diganti, itu gimana? Saya bisa biar saya free, bisa santai gitu. Kan yang bisa IT di sini kan banyak, tapi mereka bilang, oh iya mas, yang bisa IT banyak sini. Kalau cuma bisa IT banyak, tapi yang tahu alurnya, yang tahu proses dan alurnya itu kan tidak semua tahu. Yang tahu kan hanya Anda sendiri. Maksudnya alur itu proses, alur untuk pemberkasan sertifikasi itu alurnya bagaimana, kemudian proses pengajuan NUPTK, pengajuan penginputan PTK baru. Karena penginputan PTK baru di Dapodik kan harus juga ke dinas provinsi kan, yang tahu alurnya kan siapa, kan nggak ada yang tahu. Ya memang yang bisa IT banyak, tapi kan cara kerja dan alurnya kan tidak semua tahu. Saya juga bilang kan bisa dipelajari itu semua, yang penting kan ada kemauan dulu. Buktinya saya dulu juga nggak tahu alurnya, tapi saya diajarin oleh senior saya yang sudah pensiun. Ya lama-lama saya juga, akhirnya juga tahu juga. Terus lagi, tapi kan sebelum itu kan Anda sudah dekat dulu sama orang-orang yang ada di sana. Ya memang sebelumnya saya memang sudah sudah dekat dengan mereka-mereka yang ada di sana sebelumnya. Ini kan semuanya itu kan juga bisa dipelajari sedikit demi sedikit. Terus kemudian oke, yang bisa IT banyak, tapi yang bisa cara untuk mengatasi masalah mereka bisa tidak. Contoh cara mengatasi masalah untuk kurikulum, terutama untuk kurikulum ya, untuk tempat saya bekerja atau sekolah saya, kurikulumnya kan tidak menggunakan kurikulum yang nasional, karena kalau memakai kurikulum yang nasional dari segi keuangan tidak mampu, sehingga menggunakan kurikulum yang internal, sehingga jamnya banyak yang dikurangi. Kalau diterapkan di sertifikasi kan ya tidak mungkin, tidak memungkinkan, jamnya tidak akan mencukupi jamnya. Sehingga kan untuk mengatasinya kan saya harus membuat 2 kurikulum yang khusus untuk saya, itu yang ya sesuai kurikulum nasional, struktur ya, sesuai struktur nasional, sehingga kan sertifikasi para guru kan bisa tercover, bisa aman seperti itu. Tapi kan juga harus menanggung tanggung jawab yang besar juga, seperti itu kan. Sama saja kan menipu ya, data manipulasi ya, kan juga tanggung jawabnya juga besar juga. Saya sebenarnya capeknya di situ, capeknya. Tapi ya kayaknya sih di tempat kerja saya itu mereka nggak tahu, cuek kayaknya.
saya yang harus menanggung beban tanggung jawab. Kalau seperti itu lah, mereka yang dapat tunjangan sertifikasi yang ngongkang-ngongkang, sedangkan saya kan harus beban tanggung jawab juga. Seperti itu. Oke ya Mas Bos, sekarang kita berada di Desa Ngerundul ya Mas Bos ini. Desa Ngerundul. Nah seperti itu ya Mas Bos, kurang lebihnya. Ya sebenarnya agak galau juga saya masih agak apa ya, kurang agak galau lah pokoknya. Ya besok kalau saya dipanggil, ini saya tunggu-tunggu nggak dipanggil, tapi kalau besok dipanggil oleh kepala sekolah saya, ya itu tadi saya ngomong apa adanya, tidak hanya mundur dari operator, mundur dari itu saya siap. Kalau disuruh mundur, tidak hanya mundur sebagai operator, mundur dari bekerja di itu, oke, saya lakukan. Kan begini ya Pak Bos, kan yang butuh operator kan bukan saya, yang butuh operator kan sekolah, bukan saya. Makanya kalau saya disuruh mundur, oke, siap. Silakan mencari operator yang baru. Belum tentu nanti operator yang baru kan bisa mengamankan terutama mengamankan sertifikasi guru itu tersebut. Nah, apalagi kan banyak yang harus, apalagi tempat saya itu di dalam Dapodik itu kan kekurangan guru juga. Kalau bisa dibilang jamnya itu luber semua, melebihi batas maksimal sebenarnya. Karena kekurangan guru sehingga melebihi batas maksimal jam-jamnya guru-gurunya, apalagi yang sertifikasi. Saya ya mohon maaf kalau seandainya besok itu saya dipanggil seperti itu, ya saya ngomong padanya seperti itu. Saya ya sudah capek ya sebenarnya. Saya ingin kembali seperti dulu sebagai karyawan biasa, punya banyak waktu, ya punya banyak waktu untuk yang lainnya, untuk keluarga, mungkin bisa untuk nyambi bekerja di tempat lain, lagi untuk ngevlog. Jadi operator tuh kayaknya cuma duduk di depan laptop, tapi berat loh pekerjaannya itu, tanggung jawabnya berat nih. Padahal mereka yang mempunyai data itu, mereka acuh tak acuh, masa bodoh lah mereka yang punya data. Masa operator yang bukan si punya data disuruh tanggung jawab? Harusnya mereka yang punya data yang tanggung jawab. Apalagi mereka yang sudah sertifikasi, seharusnya mereka yang tanggung jawab, mereka yang mendapatkan tunjangan, bukan operator. Ya seperti yang bos keluh kesah, saya bekerja sebagai seorang operator Dapodik di salah satu lembaga pendidikan tempat saya bekerja ya. Sebelum seperti itulah keluh kesahnya. Memang menjadi seorang operator memang untuk masalah apa namanya, kalau itu view atau bleduk ya, harus Jawa itu bleduknya ya
ya memang banyak ya, ya memang banyak, tapi ya itu mereka merasa sudah memberi ya paribasan, mereka mau pemberkasan gitu, kemudian dikasih gitu, saya dikasih ini untuk administrasinya udah selesai, mereka udah selesai, kemudian acuh nggak acuh menjawab masa borong semuanya bro ya operatoran ya, ya oke lah, itu kan buat administrasi, buat pemberkasan, buat fotokopi, beli materai, padahal sekarang materai satu 10.000, bayangkan kalau 10 orang ada 10.000 itu untuk satu berkas, padahal yang pakai materai itu ada 3 berkas, 10 orang 3 berkas materai, 30 sama aja 30 materai, berarti kan 300.000 uangnya siapa, makanya saya suruh mengeluarkan uang sendiri 300.000. Oke ya Mas Bos, seperti itu ya, oke, kalau kesah saya ya ada senangnya ada enggaknya. Kalau untuk senangnya itu sebenarnya menjadi seorang operator itu enak dulu, waktu operator senior saya itu waktu belum pensiun ya, yang namanya Pak Lakon dulu, waktu beliau belum pensiun itu enak banget saya. Beliau tuh bisa mengerti posisi saya, udah ya, kalau bekerja udah pokoknya kamu kerjakan ini aja, nanti yang tanggung jawab saya, udah seperti itu ya. Ngomong saja, kalau ada saya ngomong Pak Lakon, udah ya. Enak dulu pada saat itu apa, senior saya masih ada dulu, enak. Oh saya kekurangan apa, butuh uang tuh tinggal ngomong di, saya butuh uang segini di Om, tak carikan dulu Om, terus ya pikir-pikir buat lemburan Om, lembur ini gitu dulu. Waktu senior saya itu masih ya, senior operator, senior waktu masih belum pensiun, enak. Nah, sekarang wah ya itulah teman-teman, keluh kesah saya mungkin ya membosankan tapi ya maaf agak sedikit ya saya mau curhat sama siapa sudah nggak ada tinggal satu guru yang senior yang tahun besok pensiun. Sebenarnya dia juga bisa ya, tapi tahun besok dia sudah 2025, di beliau sudah pensiun, jadi sudah nggak ada ya. Biar dibilang besok itu kalau beliau sudah pensiun itu untuk guru ya, guru yang senior itu tinggal satu, tahun besok itu pensiun. Kalau beliau udah pensiun ya sudah, saya tinggal sendirian, nggak ada yang bisa mengarahkan karena ya tinggal beliau yang satu angkatan dengan senior saya Pak Lakon itu. Sekarang ya masih ada kan, tapi tahun besok 2025 beliaunya sudah pensiun. Saya tinggal sendiri ya. Dan saya juga bilang kepada beliau, nek jangan besok pensiun ya saya mau lepas saja menjadi operator dapodik, nggak usah jadi operator dapodik. Ya nggak apa-apa Om, boleh. Saya itu mempertahankan jadi operator dapodik karena yang senior yang tua-tua itu masih ada. Kasihan yang tua-tua nggak bisa IT karena kan yang kalau yang tua-tua ada pensiun, yang muda-muda yang mudah-mudahan yang sudah sertifikasi itu kan bisa IT ya. Jadi kan
mereka bisa melakukannya sendiri seperti itu. Ya, oh seperti itu ya Mas Bos. Oke. Kita sekarang sudah sampai di mana, di kota ya nih. Kita sampai di kota. Ini saya mau di rumah itu rasanya gerah banget, gerah sekali ya. Jawanya itu sumuk. Padahal di luar anginnya enak ya, dingin ya. Tapi di dalam rumah sumuk, gerah. Bang ya keluar aja sambil ngevlog. Ini banyak anak muda yang keluar nih, atau apa ada pertunjukan lagi ya di sana. Coba ya kita lihat-lihat ya. Ya, oke, kita sekarang sudah berada di Jalan Pemuda ya. Kita berada di Jalan Pemuda di Kota Klaten ya, di kota ini. Capeknya nggak, capek banget. Sekarang kita sampai di gedung, di GOR ya, gedung olahraga ini gedung olahraga atau GOR Klaten. Dan kita sudah sampai di depan Masjid Agung Al-Aqsa. Nah, itu. Kita berhenti dulu nih Mas Bos. Kita berhenti karena lampu merah. Banyak gembos ya. Ini pos Patwal Mitra 6 Klaten. Nih gedung Masjid Al-Aqsa, Masjid Agung.
Ini coba kita ke eh, dekat RSI ya. Apakah ada pertunjukan dari bocil-bocil itu seperti yang kemarin-kemarin itu? Kayaknya nggak ada sih kok, sepi-sepi amat. Kayaknya nggak ada. Situasinya juga sepi. Ini motornya perlu diservis lagi, perlu diservis ya. Mau tak servis besok, mau tak bawa ke Semarang. Oke ya Mas Bos, ini jam berapa ini? Kayaknya jam setengah satu ini kayaknya. Saya nggak bawa jam. Wow, kendaraannya besar-besar sudah pada lewat. Oh, ini kendaraannya tuh kendaraan besar-besar ini yang lewat Mas Bos. Kalau udah jam segini tuh kendaraan besar ini yang lewat. Bis. Mau lihat-lihat, kayak lihat-lihatin motornya, lihat-lihat. Coba untuk mampir ya, mampir sini dulu ya. Melihat, cek, lihat di sini dulu. Jam berapa sekarang?
Oke ya Mas Bos, kita lanjutkan perjalanan kita. Kita lanjutkan perjalanan kita. Kita sekarang sampai di daerah Ngaran ya. Ngaran, Ngaran Melise. Jam 1:04 nih tadi saya melihat. Nanti sampai di pertigaan depan sana kita balik lagi. Kita balik, kemudian nanti kita lewat Pasar Serago, lewat depan sekolahan saya nanti. Jalannya nggak begitu ramai ya Mas Bos hari ini, dan ternyata tidak ada pertunjukan dari anak-anak. Kita belok, kita mau balik ke arah barat lagi. Oke Mas Bos, malam ini di luar udaranya nggak begitu panas ya, dingin ya udaranya, tapi kalau di rumah kok gerah rasanya. Itu juga cuacanya aneh juga sekarang. Apa pengaruh dari Merapi juga? Katanya Merapi ini mengeluarkan lava pijar terus ya katanya. Tapi saya juga belum melihat, di berita pun juga belum melihat. Ini yang lewat kebanyakan kendaraan besar ini ya Mas Bos. Karena kan jam segini kan jalannya sepi. Oke, nanti kita perempatan lampu merah depan kita belok kiri ya, kita lewat depan kampus Unwida.
Wah, di luar cuacanya enak loh, tapi di dalam rumah gerah ya, sumuk. Oke, kita lewat kampus Unhida atau kampus di Universitas Widya Dharma Klaten. Ini PT Intan ya. Lewat PT Intan juga, ini PT Intan Pariwara, PT Intan Macana. Dan ini kampus Unhidanya. Itu nanti depan ada perempatan, kita ke kanan. Ini juga sepi mas bos, ini jalan kampung ini sepi ini kampung Karanganom. Tikus besar dibuang di tengah jalan. Tak dibuang, tak tertabrak. Masih banyak kafe-kafe yang buka sampai, kalau kafe kan sampai pagi ya, mungkin malah 24 jam ya. Kan shift ya, sana kalau kafe kan shift ya karyawannya. Kayak pabrik itu kan shift. Nah, sekarang belok ke kiri. Biasanya di gang-gang sini itu ada waria. Biasanya dulu tempat mangkalnya itu depan stasiun. Dulu waktu belum dibangun ya, masih kebun kosong tuh depan stasiun itu. Yang sekarang dipakai untuk Alfamart. Kemudian rumah makan tuh, dulu itu kan kebun kosong. Nah, dulu di situ mangkalnya. Oh, biasanya langgannya tukang beca. Langgannya biasanya tukang beca. Dulu waktu saya masih SMA ya, SMA apa SMP SMA dulu saya. Itu dulu waria mangkalnya depan stasiun. Itu kan masalahnya banyak kebun kosong dulu depan stasiun. Biasanya di dekat-dekat gang yang agak-agak gelap ya, yang ada lampu, tapi lampunya itu yang
redup ya biasanya, ganggang. Kayaknya tadi nggak ada tadi, udah pulang mungkin, atau udah dibawa orang. Nggak tahu juga. Dulu pernah teman saya goda itu, dikejar, langsung sifat lakinya keluar. Duluan teman saya yang goda, langsung sifat lakinya keluar, kejar. Ada juga loh waria itu yang cantiknya itu melebihi wanita asli, ada. Itu kalau waria yang punya modal ya, operasi plastik gitu. Oke Mas Bos, ini kita sampai di depan sekolah saya nih. Ini sekolah saya. Ada yang jaga enggak itu? Yang jaga malam ada enggak itu? Ada. Balik ke sana ya. Nih sekolah saya. Ada yang jaga enggak itu? Oh ya enggak ada. Biasanya tuh yang jaga mereka itu di itu ruang tunggu, itu ruang tamu. Kadang malah mereka ketiduran. Ada dua yang jaga malam. Oke, lampu merah hijau, lampu merah hijau, kita agak cepat sedikit. Wah, ini pasar Seragu ini rame nih jam segini. Yang dari Cepogo ini udah sampai di sini nih, yang buat apa, pula sayuran dari Cepogo setor ke pasar. Kan dari Cepogo sana kan turunnya di sini semua. Baru setelah dari sini nanti dibeli para pedagang-pedagang, baru nanti disebar di pasar-pasar kecil-kecil. Nanti saya sama anak dan istri tadi yang jalan-jalan lewat sini tadi.
Jangan biasa. Anak saya yang kecil kan pengen lihat kereta api. Nah, dulu di sini mangkalnya ini duluan kebun dulu tuh. Kebun kosong, mangkalnya di situ semua tuh. Bukan yang bangunan lama itu ya, yang bangunan baru itu dekat Alfamart itu tadi. Mangkalnya waria tuh dulu di situ. Dulu tuh bangunan yang lama dulu juga belum dipakai, belum difungsikan. Masih kan bangunan lama kan duluan kan rumah dinas atau itu rumah dinas para pekerja stasiun di zaman Belanda dulu. Kan dulu waktu saya SMP belum difungsikan lagi, masih kosong. Ya juga di situ juga mangkalnya, di sekitar situ. Tapi sekarang kan sudah difungsikan kembali, jadi kan sudah ramai kembali. Kenapa dilakukan seperti difungsikan kembali ya, biar tidak dipakai hal-hal yang seperti itu. Oke Mas Bos, kita lewat alun-alun ya. Alun-alun di malam hari jam 1 lebih ini. Tuh. Jam segini alun-alun masih ramai nih bos. Masih banyak yang nongkrong. Tapi saya nggak akan ke sana karena banyak. Lewat sini aja. Akan lewat pasar sore. Jangan lewat pasar sore yang sekarang dipakai untuk kuliner ya. Sekarang itu sini yang dipakai untuk kuliner. Sampai anda tutup jam segini. Jam 10 itu udah tutup kok. Ya masih ada 1-2 yang buka, tapi ya biasanya cuma warung-warung seperti angkringan yang masih buka. Kalau angkringan masih ramai mas. Angkringan masih ramai. Oke ya mas bos, sekarang kita lanjut pulang ya. Saya udah ngantuk ini. Oke, kita lewat jalur sini. Sekarang ini sepi sini. Hari Sabtu besok Jumat ya Pak.
Di Sabtunya besok saya ada tugas dan acara nemeni anak saya outbound ya, hari Sabtu bersenang-senang sama anak saya yang kecil ya, karena sekolahnya mengadakan outbound TK ya. Anak saya yang kecil kan baru TK. Ini sekolahnya besok Sabtu mau mengadakan outboundnya itu ditemani ayah bukan ibu. Aneh-aneh juga ini sekolah anak saya, harus ayah yang menemani karena outboundnya harus dengan ayah bukan sama ibu. Biasanya sama ibu, sekarang harus dengan ayah. Aduh. Ibunya jadi penonton. Ibunya jadi penonton itu. Ya, kita sudah sampai, sudah hampir sampai di rumah. Oke Mas Bos, sekian dulu ya jalan-jalan malam kita di kali ini. Di malam ini yang hampir jam 1 malam. Oke teman-teman, selamat malam ya, selamat beristirahat, selamat tidur, selamat mimpi yang indah. Semoga besok pagi hari kita semakin semangat, harinya semakin hari yang cerah, hari yang menyenangkan. Oke, ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share ya, dan juga untuk komen ya di kolom komentar ya Mas Bos. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.